Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Maaf teman-teman, tadi sempat live tapi ada kendala itu di HP sehingga kita ulangi di jam yang sekarang ini. Baik, kita nyampe ke dalam materi itu poin setelah mendidik anak ya. Sekarang kita nyampe poin yaitu menjaga agama dan kehormatan suami. Wah, sayang sekali kalau muslimah nggak ngaji ini penting. Bahkan kami ketika diskusi di banyak kasus dan juga ada teman-teman yang kami punya teman yang sebagai ketua KUA gitu, kepala KUA juga. Kami punya teman ya, banyak teman di beberapa kecamatan di Kota Malang, yang di Malang Raya yang ada di KUA, dan sebagian dari sebab perceraian adalah ketika seorang istri tidak menjaga agama dan kehormatan suami. Sayang sekali kalau ini tidak menjadikan perhatian bagi muslimah, baik yang belum menikah maupun yang sudah sedang menikah atau sudah menikah. Beda ya, sedang menikah, sudah menikah atau pernah menikah. Baik. Sudah atau pernah. Baik. Kalau dari judulnya pasti ada beberapa orang yang menebak gini, menjaga kehormatan ini apa maksudnya? Berarti menjaga wibawa suami gitu. Kalau dari temanya sih, menjaga wibawa suami, menjaga agar kehormatan suami tidak turun, terjaga muruahnya, bagaimana aib-aibnya dan lain-lain. Karena yang diambil di dalam perkara ini adalah dalil yang hubungannya dengan aib. Allah membuka aib seseorang. Nanti kita akan nyampe sana. Nah, para muslimah kebanyakan nggak sadar kalau ternyata ketika seorang muslimah berhias, keluar rumah berhias, itu bagian dari tidak menjaga agama dan kehormatan suami. Di situ dianggap sepele. Dan celakanya kalau ternyata seorang muslimah ini diperintahkan suaminya untuk berhias. Dan ini pernah ada seorang jamaah tanya ke saya, Ustaz, bagaimana kalau kami diperintahkan berhias? Dan kami nggak mau sebenarnya. Coba sini lah bu, campur wong masuk bujuk rembes gitu. Nah, berarti memang seorang suami telah sengaja menurunkan kehormatannya, itu menjatuhkan kehormatan dan agama. Klop sudah. Juga ketika selain berhias, itu ketika menampakkan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ini termasuk tidak menjaga kehormatan suami. Ya, tidak menjaga kehormatan dan tidak menjaga agama suami, termasuk di situ. Ya. Dan ini dianggap biasa gitu. Padahal ini perkara yang amat krusial di dalam seorang istri yang menjaga agama dan kehormatan suaminya. Ya. Di antaranya tadi apa? Salah satu bentuk tidak menjaga agama dan kehormatan suami yaitu berdandan ketika di luar rumahnya. Juga termasuk di dalamnya yaitu tadi disebutkan yaitu menampakkan aurat pada yang bukan mahram ya. Baik, kira-kira itu yang kita sampaikan di poin pertama. Poin utama bu. Iya. Taufik dipanggil. Atau dikatakan oleh al-musannif yaitu termasuk berdua-duaan dengan laki-laki asing, itu termasuk tidak menjaga agama dan kehormatan suami. Kalau bertiga-tigaan maksudnya gimana? Karena berdua-duaan tidak boleh. Dia sendirian, jadi dengan dua laki-laki non mahram dibonceng, dia di tengah. Ini ya sama saja.
Kalau di belakang Ustaz sama saja ya, sama saja. Kalau nyetir sama saja. Nah, ini termasuk tidak menjaga agama dan kehormatan suami. Pasti runtuh itu kehormatan suaminya. Istrinya nggak dijaga. Coba. Wah, dibiarin aja istrinya. Nah, dan bahkan ada yang bercerita kepada kami ketika habis ngaji ini itu gini, ya Allah Ustaz, saya di masa lalu kok sewala kabeh. Loh, kenapa Bu? Saya itu sering itu keluar sama adik ipar jadi boncengan ke warung inilah, pergi berdua dan ya tak anggap adik sendiri. Tapi kita tidak ada apa-apa. Ya itu ada apa-apa. Ya itu sudah ada apa-apa gitu. Maksudnya tidak ada apa-apanya apa? Apakah terjadi naudzubillah perzinahan? Ya itu sudah ada apa-apa, yaitu keluar dengan laki-laki yang bukan mahram. Apalagi ipar itu maut katanya. Tambah ngeri ipar itu. Saudara ipar itu tambah ngeri, fitnahnya lebih besar daripada tetangga, daripada orang lain. Karena Islam tidak sekedar membicarakan kejadian yang dijadikan sebuah pelanggaran gitu loh. Jadi Islam itu selalu nyegah. Semangat Islam itu menyegah loh. Dan di antara kita saya rasa tidak ada yang lebih baik ya, sama-sama. Bukan berarti saya ngajar saya lebih baik. Ini kita juga sama-sama berjuang agar apa? Agar mencegah hal-hal yang demikian gitu. Karena setan betul-betul pinter dan saya tidak jamin saya bisa jaga. Kecuali Allah memberikan taufik pada saya, kepada kita semuanya. Maka perkara-perkara yang arahnya menuju ke sana, misalkan menuju perzinahan, itu kan ayatnya wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Loh, ini semangat menuju ke sana. Semangat Islam untuk mencegah perbuatan yang keji. Itu. Sebagaimana Allah berfirman, wala taqul lahumma uffin. Jangan katakan kepada orang tua, tak boleh. Itu saja pasti besar dosanya, apalagi yang lebih dari itu. Ini juga begitu. Ipar itu mungkin selama 2 tahun sering keluar berdua dengan saudara ipar yang lawan jenis. Itu nggak ada apa-apa. Lo bener nggak ada apa-apa? Enggak, kami nggak ngapa-ngapain. Misalkan yang dimaksud dengan perbuatan yang arahnya ke perzinahan. Tapi apakah jamin saudara iparnya nggak bisa jaga hati? Jamin lah. Siapa yang bisa jamin hati ini? Siapa yang bisa jamin itu? Kadang-kadang kita dalam komunikasi aja kadang-kadang ada salah paham, ada salah cara gitu. Misalkan adab komunikasi lawan jenis di medsos ini juga penting. Mungkin ada seseorang yang niatnya biasa saja komunikasi, tapi jamin nggak kalau ternyata lawan dari chattingannya itu nggak baper? Jamin nggak kita? Nah, ini penting sekali. Nggak usah pakai emot aneh-aneh gitu. Baper. Dan ini banyak terjadi. Ya, terutama tidak hanya kalangan anak muda sebenarnya, kalangan anak tua sama aja gitu. Sama saja anak tua ini. Gitu. Karena ternyata setan itu nggak hanya nyerang anak muda, anak tua, anak kecil, anak besar sama saja. Itu. Diserang juga sama setan. Harus diperhatikan. Gak pernah absen. Betul. Setan itu istiqomah luar biasa. Nah, atau bahkan yang selain laki-laki kandung suami, atau saudara laki-laki kandung suami, atau ipar ya, atau juga di dalamnya kerabat laki-laki suami. Ini bukan mahram tentunya. Walaupun di lingkungan Jawa ini dulur gitu. Ya, tidak apa-apa, dulur, ini saudaramu. Apalagi momen hari raya pasti ini jadi masalah. Nah, dan
Sebenarnya pembahasan ini adalah turunan dari ayat yang kita kaji di surat An-Nisa ayat 34, yaitu wanita yang solihah itu yang kita tadaburi ayatnya, fasolihatun qanitatun. Dan wanita solihah adalah yang dia taat kepada Allah, Rasulnya, kepada suaminya, dan hafizat lil ghaibi mahfirullah, yang dia menjaga diri. Ini poin ini yang kita bicara. Kalau kemarin kan poin qanitat, patuh. Kalau sekarang poin hafizat lil ghaibi mahfirullah, yaitu ketika dia menjadi seorang istri yang menjaga kehormatannya ketika suaminya nggak ada. Istri memang menjaga kehormatannya, tapi efek sampingnya adalah suami juga ikut terjaga kehormatannya. Nah, otomatis. Kalau istrinya nggak bisa jaga kehormatannya, maka otomatis suami kena. Gitu. Lo nunggu bojone sapa yo, tingkah yo penan paker ya Allah, lo nyolong mencet. Nah ini kan nanti juga apa suaminya gitu. Paling kurang paling belanjane iku aduh luntase wong dipedhi lak kono. Nah ini kan nanti bisa itu. Bisa apa? Bisa arahnya ke suami. Bojone sapa? Sing mesti begitu. Ndak mungkin anake sapa. Gitu. Itu. Jadi juga masalah komunikasi juga begitu. Maka mohon diperhatikan para muslimah ketika bergurau dengan yang lawan jenis ya. Harus diperhatikan, entah di medsos atau di dunia nyata. Ini diperhatikan betul, hati-hati. Bahkan salah satu sebab perselingkuhan itu karena gurau, karena bercanda loh, bercanda kan. Bercanda itu apa ya, having fun lah bercanda itu, dan lama-lama kan nyaman gitu. Kok asik sih dia, nggak kayak suamiku, nggak kan gitu akhirnya. Serius ini terjadi loh, data yang saya sebutkan. Hati-hati. Itu. Maka kita jadikan suami itu ya sahabat, teman gurau, teman apa ya, pemimpin, gantinya ayah di dalam memimpin, tempat bersandar, tempat itu semuanya. Kita mau gurau ke suami, apa yang enggak laki-laki lain ya, iseng suami bukan yang lain. Misalkan kita sembunyikan sandal suami itu kan nanti bahan yang asik gitu. Enggak, jangan, tentunya enggak gitu. Nah, ini penting karena termasuk menjaga kehormatan suami. Jangan sampai bahkan kebijakan kami yaitu kepada istri ya boleh interaksi dengan lawan jenis seperlunya tentunya, dan jangan sampai pakai emot. Itu kebijakan saya, nggak usah pakai emot, karena kan ya, walaupun tidak ada niat apa-apa, kita jamin tak lawan jenisnya nggak baper. Nggak usah pakai emot. Nah, itu saya. Panjenengan nggak harus kayak saya. Ini saking takutnya gitu. Nah, karena ya kita melewati banyak kejadian ya, terutama nangani dakwah di KU Aswad ini kan wilayahnya anak-anak gitu. Berawal dari gurau. Kan seorang istri tentu saja tidak akan pernah melepaskan kehormatannya hanya sekedar kemudian bercengkrama dengan laki-laki lain, tapi banyak fitnah. Bukan berarti nggak boleh ngobrol, boleh saja. Baik. Kemudian di antara juga seorang istri yang menjaga agama dan kehormatan suami, istri juga tidak boleh mengizinkan orang lain yang tidak diridhoi suaminya ke rumahnya. Nggak boleh. Sekarang suaminya nggak suka sama kerabatnya sendiri atau nggak suka sama salah satu kerabatnya istri gitu. Jadi dia bilang, tolong ya kerabatmu yang ini jangan sampai ke rumah. Loh kenapa? Aku nggak suka. Kenapa? TikTokan mulu ya misalkan. Jadi kan nanti ngaco itu. Jadi anak lihat gitu, itu ngapain mah TikTokan? Ikut mau gitu kan.
ayah itu. Pokoknya apa yang suami nggak ridhoi tentang seseorang yang masuk ke rumah, mana kita tidak izinkan. Gimana caranya saya sungkan bilangnya? Itu urusan belakang. Sungkan itu urusan belakang. Tapi kita nggak harus los aja gitu, nggak harus. Ya kita tinggal bilang aja, maaf saya belum bisa terima tamu ini, saya belum bisa terima tamu karena apa namanya, lagi sibuk itu, ada perkara yang penting mendesak itu. Apa mendesak pokoknya di hatinya, apa mendesak yang ninggalin kamu di hatinya tadi, di hatinya. Nah ini bentuk ini, monggo Waalaikumsalam. Nah bagaimana seandainya yang dilarang suami itu untuk datang ke rumah adalah orang tua bahkan, yo gimana caranya? Bagaimana menurut panjenengan? Sebelum saya jawab, seandainya suami bilang, maaf saya nggak ngizinin orang tuamu ke rumah sebelum ada saya, patuh bang ini? Patuh. Hanya saja kita jangan jadi istri yang berpolos-polos ria. Saking polosnya bilang, mah nggak boleh sama suamiku kesini, dan gitu amat lah. Panjenengan kan tentu saja bukan usia PAUD, jadi nggak usah polos-polos amat nyampaikan itu. Misalkan nunggu papanya anak-anak ya, soalnya biar ada yang apa namanya itu menjaga dan lain-lain. Ini pokoknya bikin alasan itu, atau saya lagi sibuk nanti aja. Nah tentunya begitu, karena pernah ada kejadian juga, sering juga yang konsul kami gitu, istrinya nggak sepakat dengan kebijakan suami. Kita kan sudah belajar tentang seandainya istri dan suami ini berbeda pendapat, kita bagaimana kita. Itu pernah ada kejadian juga begitu, yaitu tolong bapak ambil ibu, suaminya bilang kalau mau ke rumah kita mohon diaturi untuk bilang dulu, bukan izin tapi bilang dulu biar kami siap gitu. Selain itu maksudnya biar ketika saya ada di rumah, bukan lagi kerja. Kenapa? Karena kalau nggak ada saya rotok resek gitu. Ini bahasa pribadinya begitu. Reseknya bagaimana? Ke cucunya. Karena kalau sudah kakek nenek ketemu cucu ini, wah merusak ritme betul ini. Ritme rusak betul. Walaupun maksudnya sayang, nggak mungkin gini. Nah, alkohol yuk, kan nggak mungkin gitu. Tapi mungkin sekedar mie instan mungkin. Tapi ini ritme yang sudah kita bikin. Dan kami ngalami itu. Mumpung neneknya anak-anak nggak live-an. Kami ngalami itu. Tapi kita harus ngatur bahasa karena ini orang tua. Itu. Coba ritme hafalannya anak-anak kalau berlama-lama di rumah mbahnya rusak. Acong ibu. Betul. Acong betul. Kita kemudian mau bikin kebijakan, kan suami kan wibawanya harus dijaga. Murojaah jangan. Udah lah ini waktunya main. Aduh habis sudah. Coba bayangkan. Mau apa nentang ini orang tua dan di hadapan anak enggak boleh. Maka cara kita adalah ketika anak enggak ada kita diskusi, tapi kadang nancep, udahlah main waktunya kan. Rusak ritme. Itu waktunya murojaah nyari belalang. Iya enggak? Begitu. Seharusnya bundanya sudah masak makanan sehat untuk anak, bikinin mie instan, subhanallah. Nah, kemudian pakai telur dadar, vitsin lagi, vitsin. Apa vitsinnya nggak rata di samping gitu, aduknya nggak rata. Terus garamnya di samping kanan. Ini kan lumayan kacau gitu ya. Nah, ini yang harus komunikasi yang harus kita bangun dengan orang tua. Ketika harus menjaga kehormatan suami. Untuk apa? Untuk tidak menerima tamu gitu. Apalagi kalau selain orang tua kerabat biasa, kita tolak aja. Maaf belum bisa menerima tamu. Maaf, gitu. Itu lakukan. Bahkan dia pernah nolak orang tuanya sendiri.
dengan bahasa yang diatur gitu. Karena memang kita ada hajat tertentu untuk menjaga sesuatu. Baik, barakallahu fiik. Dan yang paling penting adalah, coba tadi saya sebutkan ini adalah turunan dari hafizat lil ghaib bima hafizallah. Itu ayat tentang ciri wanita salihah, yaitu menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada. Oh, suaminya ada di sini. Tapi bagaimana ayat ini bisa berperan? Menjaga diri ketika suaminya nggak ada, termasuk menjaga diri ketika suaminya nggak tahu. Suaminya ada di situ, tapi di HP ini kita ngapain nggak tahu. Nah, ini termasuk menjaga diri. Termasuk menjaga diri. Nah, dan makanya tadi saya bilang masalah perzinahan, masalah perselingkuhan ini dari sini. Dari ketika seorang istri membuka pintu ya perzinahan, dan juga kalau diruntut karena suami yang kurang berwibawa, karena suami yang kurang tegas di dalam mendidik istri, bukan kereng, bukan, tapi kurang tegas di dalam mendidik istri. Ya, kebijakan-kebijakan di dalam interaksi antara laki-laki dan perempuannya tidak digunakan. Bahkan dia sendiri juga tidak melakukan itu gitu. Kayak tadi kita contohkan itu. Bukankah sebagian perselingkuhan itu dari gurauan? Ya, hanya karena candaan kemudian merasa nyaman. Gitu ya. Nah, arahnya nanti ke sana. Ini termasuk di dalam menjaga kehormatan suami. Nah, sehingga Al-Musannif mengatakan dia pun harus menjaga kehormatan dirinya, tadi suaminya, dirinya ketika sedang ditinggal suaminya, dan tidak boleh terjerumus dalam perkara perzinahan, ya, atau yang mengarahkan ke perzinahan. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, menulis kitab, yaitu menjaga pendengarannya, dan sehingga ia tidak berkata sembarangan. Loh, telinga dan mulut. Ya, kalau mulut diwakili apa sekarang? Dua jempol. Dua jempol ini kepanjangan dari mulut. Tek 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 tek, tek upload, komen, like. Dodolan. Kalau itu boleh. Boleh. Apalagi share profit, nggak apa-apa. Ini misalkan coba, ini sepele nggak sih? Sepele nggak sih? Ketika ada laki-laki di masa lalu dan dia sudah berumah tangga, dia nge-like feed-nya, masalah nggak itu? Besar masalahnya itu. Itu termasuk tidak menjaga kehormatan dirinya dan suami, tidak menjaga perkataannya. Ini perkataan ini. Loh, masa gini nih perkataan? Loh, perkataan. Apa artinya like itu? Cocok, aku suka, kan begitu. Hanya saja terwakili dengan jempol. Sudah selesai. Ini diperhatikan. Ini diperhatikan. Pendengaran, mulut, ya. Tentu saja di situ ada absar, penglihatan. Cuma nanti yang mengiyakan itu ujung-ujungnya bagaimana jempol ini bisa terkoordinasi dengan baik, dengan sesuai yang Allah inginkan. Nah, ada hadis yaitu Abu Hudzainah As-Sadafi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nisaikum al-wadud wal-walud. Sebaik-baik wanita, yaitu sebaik-baik istri kalian. Ini salah satu ciri istri yang sebaik-baiknya, yaitu yang al-wadud, yang penyayang. Sifat penyayangnya itu dominan dibanding sifat penyayat. Sifat penyayangnya dominan. Pantas gak sih wanita itu kasar gitu? Kalau laki-laki kasar, yo jelek, cuma sih rodok pantas. Rodok pantas, tapi jelek. Ya kayak kita bicara begini, pantas gak sih orang miskin itu sombong? Gak pantas, miskin sombong. Kalau kaya sombong, rodok pantas, tapi jelek. Gak ada yang disombongkan. Woi, aku miskin, nggak kan nggak cocok, nggak cocok sombongnya ya cocok, sama nggak pantas. Sebagaimana begini, yaitu seseorang yang mungkin kasar, jangankan marah, sama nggak cara manggil
abang siomay antara laki-laki dan perempuan, seharusnya nggak sama. Kalau laki-laki gini kan, boy, itu kan cocok mas ya. Gitu. Tapi coba perempuan gitu, boy, langsung tumbuh jakunnya. Ini nggak cocok. Sehingga begini maksudnya, ini pelajaran kepribadian. Kalau ingin menjadi sebaik-baik wanita, poin-poin kelaki-lakiannya ditumpas habis. Betul. Ya, contohnya yaitu zigzag habis-habisan di tikungan. Ini dipangkas habis. Gak cocok. Gak pantes. Kalau laki-laki masih pantas, kalau pakai gamis, pakai sarung, laki-laki cocok masih. Ini nggak usah zigzag habis deh. Nggak baduke gembuk sulapan jadi. Ini nggak cocok juga. Nggak cocok. Apa-apa yang mengarahkan ke pribadi wanita yang akan jadi kasar itu nggak cocok. Laki-laki ada kan sunnah olahraga gulat itu sunnah. Pantes ya laki-laki gulat kan pantes. Tapi kalau perempuan ikut olahraga gulat nggak pantes blas. Ujung-ujungnya jambak-jambakan. Nggak pantes. Nanti gini-gini pasti nyari rambut. Gini pasti. Sedasar-dasarnya kekuatan perempuan, senjata pamungkasnya adalah jambak. Itu mesti. Seluruh dunia sama, agamanya apapun, suku bangsanya apapun. Yes. Iya, aduh gini kok yang mukul gini, akhirnya gini, nggak selesai itu. Mau nendang juga nggak nyampe, ya, kehalang perut lah ada. Ini nggak asik berkelahinya, karena nggak pantas perempuan berkelahi, nggak pantas. Itu. Makanya ini resep bagi cara melihat kepribadian bahwa perempuan ini kasar atau enggak. Lihat dari bahasa tubuhnya. Kadang-kadang kami kalau dampingi ta'aruf begitu, minta penilaian ke saya, gimana ini? Kasar ini orang itu. Kasar ini. Enggak usah ngomong sudah. Kami sudah paham, kasar ini. Dari dia gerakkan telunjuknya kelihatan. Kelihatan betul, serius. Apa ya? Ngomong tegas. Iya. Bedanya, oh enggak beda. Karena kami mengalami banyak hal. Tidak ada contoh. Laki-laki juga dari dia gerakkan telunjuk tangannya itu kita lihat ini laki-laki ini gemulai atau enggak ini kelihatan. Tenang lunak. Iya makanya. Jadi dari gerakannya kan itu kan bisa kelihatan dari gerakannya jari-jarinya itu. Ini tegas, ini enggak, ini kelihatan banget. Jarinya keriting. Iya. Nah sehingga kalau ingin menjadi wanita yang baik adalah wanita yang penyayang. Sebaik-baik wanita adalah yang penyayang. Al-walud yang bahasa kerennya adalah al-walud itu metengan ya, masya Allah. Maulud ya. Milad ya. Tapi bukan berarti yang diuji mandul tidak baik, enggak, karena Ibunda Aisyah juga mandul. Apakah beliau tidak mulia? Tidak mengurangi kemuliaannya. Itu. Kemudian al-muwatiyah, yaitu muwatiyah itu yang taat. Al-muwasiyah, orang yang pengasih. Ya. Idza taqainallah, yaitu apabila mereka bertakwa kepada Allah. Ini pamungkas dari hadis ini, dari perkara ini. Jadi bisa jadi kita menemukan seorang yang penyayang, yang mafata-fengafan, orang yang taat, disuruh apapun oleh suaminya taat. Ambilkan ini, terus kemudian diambilkan, minta tolong pijitin, minta tolong injokin, pokoknya taat lah pokoknya. Tapi dia nggak sholat,
Ya berarti termasuk dari khairun nisaikum enggak, karena ditutup dengan idza taqayna Allah, ketika mereka bertakwa kepada Allah. Dan tidak takwa itu enggak ada artinya gitu loh maksudnya. Karena ada suami itu yang bilang langsung ke saya ketika saya bertamu itu, saya tidak memerintahkan istri saya sudah harus sholat, jilbaban, wah pokok taat sama aku. Ini salah konsep. Yang penting dia bertakwa kepada Allah. Setelah itu pasti ngikut. Seandainya ada salahnya karena takwa kepada Allah, disentuh ayat sedikit, dia tersentuh, minimal dia merenungi, iya aku salah. Atau kalau enggak gitu ada kesalahan di istri, dibacakan ayat muntah-muntah, ruqyah ya. Karena gampang kembalinya gitu loh ketika dia salah. Karena idza taqainallah wa syarru nisaikum, kalau tadi khairun nisaikum disebutkan yaitu ciri-cirinya itu, maka kita coba koreksi apakah saya kayak gini nih. Ya. Kalau seburuk-buruknya perempuan itu adalah al-mutabarrijat, yang suka berdandan ketika suaminya nggak ada, atau kemudian ketika suaminya atau ketika dia keluar rumah. Nah, al-mutabarrijat walaupun tidak termasuk di sini, entah di rumah ketika ada suami dia dandan atau enggak, ternyata dandannya lebih pol-polan di luar, atau sama-sama di rumah pol-polan, di di luar juga pol-polan, atau lebih pol di dalam di dalam rumah daripada luar, sama saja. Ini tidak dihitung, yang dihitung itu di luarnya. Ini yang termasuk wasyarrun nisaikum, yaitu seburuk-buruknya wanita, diantaranya al-mutabarrijat, orang-orang yang bertabarut, atau al-mutakhayyilat, dan Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang sombong. Berarti laki-laki yang sombong ya sama saja. Tapi kenapa ini dibahas di poin ini, di poin perempuan? Karena ada hubungannya dengan laki-laki, ya. Karena kesombongannya, dia akan rawan menjadikan kelebihan-kelebihannya di atas suaminya itu sombong. Kan ada perempuan mungkin yang lebih kaya, ada perempuan yang mungkin dia dari keluarganya dari kalangan yang lebih high level gitu daripada suaminya. Ada juga mungkin, pokoknya kan sombong ini merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kan ada kelebihan yang dia sombongkan, kelebihan-kelebihan apapun itu. Ya, kolesterol tidak termasuk tentunya di sini. Nah, tapi kelebihan-kelebihan termasuk fisik, iya, fisik. Karena tidak sekufu fisiknya, terlalu jomplang gitu. Ya, perempuan cantik banget, ya laki-lakinya yang ganteng tapi sedikit kadarnya. Nah, ini nanti bisa jadi akan menjadi hal-hal yang di belakang hari menjadi masalah, tidak sekufu. Sebagaimana Qais bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau punya fisik yang kurang beruntung di sisi manusia, tapi Allah nggak ngelihat fisik. Kemudian istrinya buka cerai tuh, dan Nabi ngabulkan juga. Nah gitu. Terlepas dari itu, karena istri merasa lebih gitu, pendidikannya lebih tinggi, pokoknya yang lebih merasa lebih, ini hati-hati, dia rawan sombong kepada suaminya, sehingga nanti konsep di dalam keluarga kepemimpinnya akan runtuh, ya, runtuh kepemimpinan suami, termasuk kehormatan suami, karena kita sedang mengaji tentang menjaga kehormatan suami. Wahunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna. Dan termasuk wanita-wanita munafik dan tidak masuk surga dari mereka itu, wanita-wanita yang munafik. Nah, illa mithlul ghurab al-a'sam, kecuali semisal dengan burung gagak yang bersayap dan berkaki putih. Apa maksudnya coba? Maksudnya begini, gagak itu kan pink ya, hitam ya. Gagak kan hitam. Yes, ada. Mungkin dia belum smoothing. Tapi sayap, coba sayap dan kaki itu bagian kecil kan daripada tubuhnya, ya enggak? Maksudnya Nabi ingin mengatakan
di antara mereka itu kebanyakan masuk neraka, hanya sedikit yang masuk surga. Tentu saja, loh, oh ternyata punya sifat kayak gini bisa jadi bisa masuk surga juga ya? Bisa. Ya nunggu tinggal berapa miliar tahun direbus itu aja, enteng gitu. Nah baru nanti kemudian sampai suaminya ridho di akhirat, baru dia masuk surga. Kalau nggak ridho, bisa jadi nggak ridho. Moh ya Allah, saya nggak mau ridho. Rebus dulu ya Allah, presto dia sampai tulangnya lunak ya Allah, biar mudah dikunyah. Gitu. Nah itu dia akan bertahun-tahun di neraka, direbus, dikembalikan lagi, utuh direbus lagi. Itu kan, makanya mulai sekarang latihan pakai shower hangat. Baik, sebagaimana ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, yaitu aksaruha final, kebanyakan perempuan itu di neraka. Berarti hanya ada sedikit perempuan yang di surga. Berarti mafhum mukhalafahnya adalah kebalikannya, kebanyakan laki-laki di surga. Tapi tidak semuanya laki-laki. Sedikit-sedikitnya itu ya miliaran jumlahnya. Ya, nanti golongan Fir'aun, Qarun gitu. Dan artis-artis luar negeri yang mati dalam keadaan kafir gitu. Itu nanti gitu, karena juga kan ada yang kepingin masuk neraka, kepingin ketemu artis itu ya. Saya doakan dapat hidayah, kasihan dia hanya mabuk aja kok. Kalau efek obatnya hilang, otak kena juga ya. Semoga Allah beri hidayah. Nggak usah kita nggak boleh mencela ahli maksiat, dilarang. Baik, kemudian termasuk dari Ibu Aisyah, beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ayyum mamra'atin wada'at siyabaha fi ghairi baiti zawjiha, setiap perempuan manapun yang melepaskan pakaiannya di tempat selain rumah suaminya. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini faqad hatakat sitra, faqad hatakat sitra. Sitra itu satir ya. Maka kata Nabi, sesungguhnya ia telah menghancurkan penutup yang ada di antara dirinya, yaitu ma bainaha wa bainallah. Jadi satirnya itu apa namanya itu? Penutupnya. Penutupnya itu antara ketakwanya dirinya dan Allah. Kemudian dia melepasnya. Dia melepasnya. Melepas kehormatannya juga. Pelindungnya, satirnya dilepas. Maka konsekuensinya adalah di hadis berikutnya Ummu Salamah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ayu mamra'atin naza'at siyabaha fi ghairi baitiha, perempuan manapun yang melepaskan pakaiannya. Naza'at itu melepas dengan penuh kesadaran dan keras melepasnya. Naza' itu ya kan, mau gitu loh, tak lepas, no lepas ya, kayak gitu lah. Itu rasa bahasanya begitu. Enggak ada apa-apa. Ya. Maka bagaimana kata Nabi? Kharaqallahu anha sitran. Maka dia telah menghancurkan penutup dari dirinya. Maksudnya aibnya dia buka sendiri. Dan jangan lupa tunggu aib yang lain yang Allah akan buka. Itu caranya. Ya. Sehingga kalau dia sudah membuka aibnya sendiri, maka tunggu aib lain akan terbuka. Mana mungkin air lain tidak akan terbuka, uang pintunya dibuka terus, otomatis akan keluar satu persatu. Sebagaimana kita ada kandang, di situ ada 100 sapi, kandang dibuka, 1-2 sapi keluar, yang lain tidak terpancing keluar, tunggu aib yang lain. Perhatikan orang-orang, para muslimah yang suka membuka auratnya itu, coba. Biasanya Allah buka aibnya satu persatu. Apalagi satir yang lain dibuka lagi, yaitu tidak bisa menjaga aib saudaranya. Saudaranya punya aib dibuka. Kan memang menyenangkan kan membicarakan aib orang lainnya, jujur aja. Senang kan? Senang, enak, lega hati kita itu. Enak, disitulah setan membuat indah.
itu seneng. Jadi kalau kita kadang-kadang nggak bisa jaga rahasia orang lain itu, dicurhati gitu kan di hati minimal begini, ternyata gitu amat tuh gitu. Terus ketika ketemu dengan orang lain ngobrol begini, ini kan gatel mulut ini. Mau ceritakan ini asik hanya buat bahan, apalagi ada gorengan tambah gurih gorengannya karena membicarakan aib orang lain. Itu sebenarnya yang enak itu bukan kuenya, karena gibahnya itu loh yang bikin lezat. Maka enak, rujak itu enak karena ada gibah di sana. Bakso itu terasa enak karena ada. Tapi kecuali nasi padang itu enak dan bolen. Ini enaknya natural karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la tas'al anhum." Ada 3 golongan yang tidak ditanyai oleh Allah SWT. Maksudnya yang tidak disapa, enggak diajak omong. Wah, ini hukuman berat ini. Kalau sampai hadis mengatakan tidak ditanyai, tidak disapa oleh Allah, berarti ini pelaku dosa besar. Mana mungkin tidak? Lah, kita di dunia aja nggak disapa orang tua itu loh, sedih. Nggak disapa suami sedih, nggak disapa sahabat sedih kita. Loh, kok beda nih sekarang cara interaksi dengan saya? Ya, sedih kita nggak disapa. Apalagi Allah yang nggak nyapa kita, nggak nanyain kita nanti dah. Aduh, ini pasti pelakunya dosa besar. Yang bagaimana? Yaitu rajulun faraqal jamaah wa asa imamah. Yaitu seorang laki-laki yang berpisah dari jamaahnya dan bermaksiat kepada pemimpin. Maaf, ini sering disalahartikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau sudah punya kader, kelompok tertentu punya kader, ya. Ini kalau online tidak saya sebut, ya. Kalau offline monggo saya sebutkan itu kelompoknya yang mana itu. Kami punya peta. Jadi menggunakan hadis ini. Kalau sudah dia mengkader kemudian didoktrinasi begini, sumpah setia di kelompok ini. Setelah itu kalau ada anggotanya mau keluar dari kelompok itu, dari organisasi itu, dari jamaah itu, pakai hadis ini salah. Karena hadis ini satu paket, rajulun faraqal jama'ata, satu. Dan apa? Satu paket dengan wa'asa imamah. Dan juga dia sedang bermaksiat kepada pemimpinnya. Kalau keluar dok, berarti tidak termasuk. Kalau keluar mungkin ada uzur syar'i, nggak cocok lagi, kan nggak apa-apa, kan nggak masalah. Keluar dari kelompok karena memang nggak cocok lagi. Misalkan boleh nggak di Islam muslimah muhasabah ada pengurus yang menyatakan keluar dengan baik-baik, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, kecuali dia dengan niat memang ingin keluar agar muslimah muhasabah porak-poranda ini dosa besar ya. Nah, karena dia yang membuat dosa besar adalah keluar dari jamaah dan berbuat maksiat kepada pemimpin. Nah, wa mata asian, dan dia mati dalam keadaan durhaka, bermaksiat kepada pemimpin, belum islah dengan pemimpinnya. Dan wa amata au abdun abaqa famat, budak perempuan atau laki-laki yang lari dari tuannya kemudian mati, belum kembali, ya, lari dari tuannya. Wah, mumpung tidak ada ini, lari. Nah, ini dia dosa besar. Kemudian termasuk di dalamnya adalah wa mura'atun ghaba anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya. Dan perempuan yang ditinggal suaminya dan suaminya telah mencukupi mu'natad dunya, sudah cukupi kebutuhan dunianya, tapi dia dia perempuan yang ditinggal suaminya tapi dicukupi gitu loh. Lalu apa bentuk tidak menjaga kehormatan suami dan agamanya? Yaitu bentuknya adalah fatabarrajat ba'daha,
Dan setelah itu dia tabarruk, dandan. Suaminya nggak ada dandan, keluar kemudian dandan. Lu aku nggak keluar rumah kok Ustaz, dandan di rumah walaupun nggak ada suami. Ya cuma paling ya ngevlog aja, sama aja itu. Mungkin kalau keluar sini ada 15 orang yang tahu kalau vlog. Ya. Semua manusia in the world ya tahu dia. Setiap like satu maksiat. Nge-like karena fotonya cantik. Ya. Like maksiat. Dan saya agak heran kemarin kan kami kan sedang observasi salah satu medsos gitu untuk dijadikan bahan dakwah. Salah satunya TikTok. Nah, tapi di luar itu ada seorang public figure yang followernya banyak, istrinya juga followernya banyak. Jadi saya lihat subhanallah ini kok dua-duanya setel gitu loh, setel ya. Yang apa namanya yang laki-lakinya suka alkohol, perempuan juga suka alkohol. Sampai dia pernah ngasih ungkapan dan ungkapannya ini di repost kemana-mana. Kalau suamiku, kalau nggak ada kamu, aku tidak bisa bermain-main dengan alkohol. Jadi ini suaminya apa? Dia dan suaminya ini sampel kuadrat luar biasa. Nah, tapi ya gitu, nggak mungkin dandanannya kayak jenengan gini, nggak mungkin. Jadi pasti buka-bukaan. Prinsip yang dipakai suaminya apa? Boleh lihat, nggak boleh megang. Bayangkan. Boleh lihat, nggak boleh megang. Luar biasa. Punya pendirian. Iya. Jadi dilihat boleh istrinya karena apa namanya istilahnya gitu. Nah, falatas alanhum. Jadi orang-orang yang kayak gini nih nanti di akhirat nggak ditanyain sama Allah, dibiarin dia, dicuekin sama Allah. Wah ini, aduh, ngeri sekali. Makanya ibu-ibu atau adik-adik yang belum nikah yang nanti mungkin akan diamanai anak, kalau menambah kegiatan anak, ekstrakurikuler ataupun kursus apapun itu, hendaknya yang membuat fitrah muslimahnya muncul. Gak usah lah diikutin modeling, gak usah. La haula wala quwata illa billah. Ngapain gitu? Untuk apa? Untuk apa coba? Jawab untuk apa? Apakah bisa memasukkan surga? Setiap satu kali lenggokan, satu kali peluang surga. 2 kali lenggokan, 2 kali peluang surga. Hah? Apa begitu? Untuk apa? Menambah kepedean. Ngapain? Untuk menambah PD-nya dia nggak harus gitu. Nggak harus dengan modeling. Kalau gitu drum band aja deh. Di luar, ya, di luar hukum alat musik itu, di luar itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya pakai yang boleh, tapi nggak mutlak, ada syarat-syaratnya. Nah, tapi di luar itu, apalagi jadi mayoret lagi. Ngapain dia? Ada tongkat dilempar-lempar, ngapain? Gunanya apa? Iya, ngapain lempar-lempar tongkat? Jadi Nabi Musa, nggak mungkin. Nah, sehingga yang pinter gitu loh memberikan kegiatan untuk anak itu, yang membuat fitrah muslimahnya muncul. Kursus masak kayak itu bagus itu. Biar kalau nggak masak air aja gosong loh. Iya, bangetan dia. Ngerebus siomay itu gosong loh dia. Apa bukan rebus apa? Apa namanya itu? Ngukus itu, ya. Ada temanku kemarin ngukus siomay gosong. Nah, asat. Coba bayangkan. Goreng telur aja ya gitu kayak tadi itu. Ya. Garamnya ngumpul di samping, subhanallah. Ini pembunuhan berencana terhadap suami. Baik, itulah yang fitrahnya muncul muslimahnya untuk jaga diri. Itu nggak apa-apa kegiatan gitu, kursus masak atau laki-laki gitu sesuai dengan fitrahnya dididik yang ada gunanya gitu. Misalkan dia diarahkan ekstrakurikuler sepak bola, boleh nggak? Boleh aja, tapi dikasih tahu fikih olahraga itu ada fikihnya olahraga. Ya. Apa tujuan olahraga?
Kalau salah memberikan ini akan salah seterusnya gitu. Ayo nak, kamu kan mama lihat bakat sepak bolanya ini ada gitu loh nak. Ya dipasangin kamu tendangin, datang mama, abang kompor itu. Mending kamu nendang bola biar kayak Ronaldo. Loh salah lagi, salah lagi. Itu loh Ronaldo kan followernya terbanyak. Tuh. Sekarang ratusan juta itu. Salah lagi itu. Salah lagi mas. Jadi olahraga apapun yang dilakukan, tidak harus panahan, ya boleh, itu bagus sunnah. Tidak harus berkuda, apapun olahraganya. Olahraga itu sebenarnya di dalam Islam untuk menyiapkan diri untuk jihad sudah. Sepak bola, lari itu olahraga apa? Kardio ya. Olahraga kardio itu biar nanti ketika ada perintah jihad dari presiden, bela negara, ini kuat. Lah ini kemudian kalau nggak terbiasa lari aja menggeh-menggeh, ada penjajah datang dia ampun gitu, dia nggak bisa lari gitu, nggak bisa lari dia, dikejar gitu, ada suara duar sedikit dia kemudian ayam itu kan repot. Ya. Itu tujuannya. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Mau ada tanya jawab? Ada bang, misalkan ikut panahan, tujuannya apa? Untuk dapat medali. Salah. Yang pertama untuk ittiba sunnah, mengikuti sunnah. Yang kedua untuk menyiapkan agar nanti ketika dibutuhkan untuk jihad siap. Itu tujuannya bela diri. Apa kok bela diri apa? Panahan misalnya. Ikut bela diri tujuannya apa? Ini juga harus ditanya tujuannya apa. Muslimah ikut bela diri boleh juga ya untuk iya nah tujuannya tanya dulu ngapain ikut bela diri ya kalau bisa dimanfaatkan ketika ketemu musuh. Siapa musuh itu? Mantan suami. Ini salah lagi. Ya, ada. Oh, ini ada pertanyaan. Ikan. Ada ikan. Bertanya soal olahraga yaitu catur. Ya, bagaimana hukumnya catur? Kok bisa masuk olahraga? Apakah ada nggak catur hubungannya dengan jihad? Kita sama-sama analisis. Saya sebenarnya tahu jawabannya. Ada nggak catur hubungannya dengan jihad? Oh. Strategi ya? Ya, luar biasa ya. Jadi sing perang itu mau netok ngono ya. Bagus sekali. Ya, catur itu tentu saja ada manfaat ya untuk orang yang nggak ada kerjaan. Itu. Kemudian yang kedua, saya nggak paham kenapa kok dimasukkan ke olahraga gitu, nggak paham. Nah, mungkin diarahkan ke sesuatu yang positif agar daripada catur terus di warung gitu. Ya kopi cuma habis 2.500, dia 2 hari 2 malam di warung. Ini kan ngerecokin itu. Jadi membuat sepet pemandangan pemilik warung. Hingga diperlombakan. Ya karena ada jamaah kami yang gak catur, laki-laki tentunya. Sampai saking pegelnya, dia kan pulang malam kadang nggak pulang karena catur terus begini. Catur sampai saking pegelnya, dia ngajak anak perempuannya suruh pegang HP ngerekam, terus istrinya ke warung sampai gini pulang. Itu karena saya pernah lihat statusnya itu. Dulu dua orang ini sering konsultasi ke saya dan saya simpen nomor istrinya. Lu. Itu suami pulang dulu kan. Ya Allah. Terus saya nasihati, jangan Bu, itu aibnya suami, jangan diunggah gitu. Iya, luar biasa itu. Nah, catur tentunya yang pertama olahraga otak. Olahraga otak. Ya, baik, olahraga otak. Memikirkan solusi umat itu olahraga otak dibanding catur.
Ya bagaimana caranya satu RT ini nggak ada yang miskin. Loh ini kan olahraga otak ini. Ya, olahraga otak juga dilakukan para haters misalkan. Itu kan mikirkan gimana caranya menjatuhkan. Itu kan itu olahraga. Tapi nggak masuk itu, nggak masuk. Olahraga itu fisik, olahraga otak tidak termasuk di dalam. Namanya saja olahraga. Nah, otak itu untuk mikirkan masalah pribadi aja sudah habis itu, sudah olahraga, sudah hampir halus jadi tahu bulat. Maka catur itu terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama, ada sebagian ulama menghukumi haram berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika mengetahui orang yang bercatur, apa yang kau lakukan, mada taf'al, apa yang kau lakukan dengan berhala-berhala kecil ini? Itu kata dia. Nah, kemudian yang kedua dihukumi makruh, dibenci. Ya, dibenci karena apakah kurang kerjaan gitu. Ya, sementara banyak kerjaan yang lain. Biasanya orang yang ketagihan dengan catur akan lupa dengan urusan anak karena melalaikannya, sehingga bisa naik pada tingkatan yang haram karena melalaikan tuh interaksi dengan anak, interaksi dengan istri, interaksi dengan sosial lain. Kan gini doa ya, sama dengan ini juga begini ya. Ini juga nanti bisa, bukan HP-nya enggak haram, tapi apa yang kita lakukan dengan HP ini bisa haram ya. Kemudian yang berikutnya dihukumi mubah, karena ini perkara yang al-asya, termasuk asya. Dia akan menjadi haram kalau ada kelalaian. Kalau nggak melalaikan, nggak haram. Wallahu a'lam, saya ikut yang ketiga. Sebenarnya mubah hukumnya, tapi saya nggak suka saya. Karena kerjaan saya terlalu banyak itu. Ya. Kalau sampai catur, ini nanti terbengkalai. Belum harus belajar, ngurus anak, istri, terus pekerjaan, saya harus kerja gitu. Nah ini tidak selesai dengan catur. Sama hanya dengan game, saya ikut hukum yang mubah, asalnya mubah, tapi saya nggak suka. Di HP nggak ada game. Di HP pokoknya semuanya di HP, istri juga nggak ada game. Nah, walaupun boleh, sesekali nggak apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa. Anak kalau mau main game pernah tak instalkan, habis itu tak hapus sudah. Dan itu pun jarang. Dan kalau bisa nggak usah, dia harus hafalan dan nilai. Itu. Barakallahu fikum, kira-kira itu. Ini apa ini? Saya punya papan catur, baiknya diapakan? Saya punya papan catur, baiknya diapakan, Ustaz? Ya. Oh, kalau saya pribadi ya, iya, tak cature. Kalau saya pribadi nih, tak bakar mulutnya. Tapi bukan karena haram loh, enggak ya. Biar nggak sempet memainkan ya. Kiasnya dengan apa namanya? Tidak diaktifkannya aplikasi game kayak gitu. Nah, kalau dikasihkan orang, nanti orangnya dia nggak ngaji, ya caturan terus, kita dapat jariah dosa. Maaf, dibakar belum berhenti, haram loh enggak ya. Saya pakai pendapat yang mubah, tapi saya bakar aja. Kalau alat musik gitu, Ustaz. Alat musik Kayak gitar gitu kan. Yeah. Saya kemarin kan dikasih gitar. Iya. Oh, kita jual. Mereknya apa? Kalau mereknya bagus, mungkin saya tertarik. Nah, jadi begini, alat musik ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian mengatakan haram berdasarkan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu la yakunanna min ummati yastahiluna al-hira wal khamra wal ma'azif. Nanti itu akan ada umatku yang menghalalkan khamr, sutra, ya. Laki-laki kan haram pakai sutra, dan al-ma'azif dan alat-alat musik. Nanti akan, berarti dipahami bahwa haram. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua yaitu enggak haram secara mutlak. Kenapa? Karena ada satu ulama, misalnya Ibnu Hazm, dia mengatakan bahwa hadis tentang alat musik ini hadisnya mu'allaq, sanadnya, rantai sanadnya itu gantung, ini mu'allaq, jadi nggak sahih. Tapi
walaupun beliau di dalam kitabnya Al-Muhalla, ini ulama besar mazhab Zahiri ya, dia mengatakan bahwa alat musik mubah asalnya, asalkan nanti tidak menggelincirkan kepada perkara yang haram, misalkan dengan bini sambil mabuk itu, mabuk cinta atau mabuk apa, nah mabuk khamar, atau kemudian lalai dengan sholat, lalai dengan zikir. Tapi beliau sendiri nggak suka alat musik. Apa maksudnya? Sesuatu yang mubah belum tentu harus dilakukan. Itu. Saya pribadi menggunakan hukum alat musik itu mubah, alatnya. Barang itu kan tidak ada hukumnya. Itu. Barang itu tidak ada hukumnya sebelum dilakukan. Ya. Yang jadikan hukum itu ada verb di situ. Ada pekerjaan. Ya. Ada fi'li ya. Ya, itu baru dihukumi ya. Cuma ya begitu. Terus kemudian karena ini ada perbedaan pendapat ya, kalau mau hati-hati monggo pakai yang haram, nggak apa-apa gitu. Kalau Imam Syafi'i alat musik boleh dihancurkan tanpa harus mengganti. Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i nanti ada perbedaan pendapat. Kesaksian seorang penyanyi, kesaksian seorang pemusik tidak diakui oleh Imam Syafi'i ya. Sebagaimana perkataan para salaf, innamal musiqa tunbitun nifaqa, karena musik itu yang dia akan melalaikan dirinya, itu akan menimbulkan kemunafikan. Nah, intinya kalau musik ya, di situ ada alat dan nyanyian, saya pribadi pakai pembagian hukumnya menjadi 3, Bu. Yang pertama, dia akan menjadi haram kalau mengarahkan kemaksiatan dan melalaikan dari zikir. Nah, dia akan menjadi makruh kalau hanya untuk bersenang-senang. Ngapain tuh nyetel itu? Ya senang aja. Makruh itu, lampu kuning. Rawan ke haram. Kalau diterus-teruskan, jadikan keterusan haram. Ya. Hanya untuk senang-senang itu. Style gini. Itu. Dia jadi mubah kalau apa? Kalau dia membawa ketaatan. Jangan dikira bahwa Rasulullah nggak punya penyanyi. Punya penyanyi. Digunakan untuk apa? Ketika safar perjalanan dan ketika untuk apa? Untuk yal-yal jihad. Tapi ya jihadnya penuh makna. Ya, bukan terpesona, bukan itu. Penuh makna gitu, mengundang bahwa kepingin dan mati syahid, kepingin cinta Islam, membela Islam begitu. Ya kayak ya misalkan beberapa orang masih Islam itu bagus ya. Jalal Waton kalau di Nahdlatul Ulama, kalau di Muhammadiyah itu sang penjaga, sang surya. Nah, gimana? Apa itu? Sang surya telah bersinar sahadat. Itu ya nggak apa-apa ya. Nah, itu jadi begitu. Tapi yang terakhir mengenai musik yaitu seboleh-bolehnya di dalam kondisi apapun adanya musik, nyanyian ya, nyanyian, tentu saja Nabi memperingatkan penyairnya itu jika dalam perjalanan sudah hentikan syairmu daripada lambungmu dipenuhi nanah. Itu maksudnya azabnya begitu kalau berlebihan nyanyi, sedih nyanyi, sandal hilang nyanyi, repot, kue kosong nyanyi, laris nyanyi, coba closing nyanyi, gitu. Perumahan laku nyanyi, warung pindah nyanyi. Ini berlebihan. Yang menjadi misalkan taruhlah hadis tadi sahih ya, kenapa kok tidak dikatakan haram mutlak gitu sebagaimana kesepakatan para ulama? Enggak, karena ada hadis lain. Tidaklah ingat ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lewat di sebuah jalan, ada suara seruling. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan Ali? Menutup telinga. Sahabat tanya, apa yang kau lakukan? Begini nih Rasulullah kalau dengar seruling diginikan. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku ini menunjukkan haram?
Menunjukkan haram. Seandainya menunjukkan haram, maka tentu saja Rasul akan memerintahkan untuk dihancurkan itu. Sebagaimana ditumpahkan khamr ketika ayat pengharaman khamr turun untuk ketiga kalinya, runtutannya sampai ketiga, kemudian ditumpahkan. Tapi kenapa Rasul tidak memerintahkan untuk dihancurkan? Hanya digini. Nah, ini yang dimaksud adalah makruh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak harus sama dengan saya, ini fikih. Kalau mau berhati-hati, ya pakai yang haram mutlak bagus. Jadi kalau pakai haram yang mutlak itu berarti ya dihancurkan. Dikasih kepada orang yang menggunakan fatwa mubah. Nanti terlena, nanti dosanya ke kita lagi. Kemudian yang berfatwa mudah menjual gitar itu, menjadikan lemari. Enggak, ya buat beli bolen. Berarti kalau haram terus kita jual, dibelikan makanan jadi haram. Jadi haram. Kita belikan gesek aja lah. Setiap gesekan kaki Atau buat comberan. ya caranya ada dua. Ya misalkan kalau pakai untuk hati-hati dihancurkan dulu. Hancurkan semuanya. Kursi-kursi juga. Nah, kalau enggak gitu ya dikasihkan kepada yang berpendapat mubah untuk dijual, untuk disedekahkan. Titipkan ke saya, tak jual, tak sedekahkan. Tak titipkan ke misalkan ke teman sedekah, tak titipkan. Kalau misalnya kita udah tahu itu haram, kita ganti aja mubah. Iya, Masya Allah. Ya. Baca Al-Falaq. Baca Al-Falaq dulu. Belajar silat. Enggak, jadi memilih hukum itu karena kita paham runtutan hukumnya dan yakin di situ, bukan karena yang ringan. Kalau memilih yang ringan, ini nambah dosa. Nambah karena nambah yang ringan. Jangan santuy. Ya. Hukum santuy. Rebahan santuy. Ada yang ditanyakan terakhir? Ustaz, kalau misalnya gini ya, kata suami kan, terus gak usah dipinjemin gitu, misalnya uang ya, misalnya gak usah dipinjemin ke orang tuamu, nanti tambah kalau mintanya juga bingung nanti kan orang tua gitu ya Ustaz. Terus cara diam-diam istrinya ngasih pinjam, tapi pakai uang yang hasil dari kerja dia gitu. Jual gitar itu. Bekas uangnya orang beli tanah itu kan closing gitu ya Ustaz. Nah, terus saya pinjamkan ke orang tua, tapi suami nggak tahu gitu gimana. Iya. Itu termasuk bangkang, Bu. Bangkang ya? Termasuk bangkang. Ya udah, itu saya minta lagi. Ya sudah, yang terlanjur biarkan, nanti itu untuk tarbiyah. Aku kemungkinan nggak sulit loh ya untuk minjami lagi atau ngasih lagi, ini mepet itu kan nanti pas ada orang tua. Karena kalau beliau butuh ya kita kasih sebagaimana kebutuhan hidupnya. Nah, pinjamnya untuk apa? Ini kalau pinjamnya nggak mendesak itu apa sebenarnya? Untuk kebutuhan makan. Karena fikih di dalam minjam uang itu untuk kebutuhan makan. Nabi menggadaikan dir'unnya, baju perangnya itu untuk makan, bukan untuk apa-apa. Ustaz, itu kan uangnya dari jerih payah sendiri gitu. Iya. Oh, belum ngaji tentang bab nafkah ya? Iya. Bahwa harta istri suami tidak ikut memiliki, kepemilikannya enggak. Tapi pembelanjaannya suami punya 50% keputusan. Gitu. Kalau miliknya enggak miliki suami. Kenapa aturannya begini di dalam Islam? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kekokohan pemimpin. Gitu. Iya, sebenarnya itu kan buat perpanjang kontrak warung gitu, status kurang sedikit. Ayo, kata aku pinjam siapa, masa Bang Titil kan gitu. Kan saya kan juga menjauhi riba. Iya. Jadi kalau ibu saya pinjam Bang Titil kan riba ya, Ustaz. Iya. Terus ya saya pinjamin aja. Ya yang pertama harus komunikasi dengan suami. Ini nanti kena riba loh, gimana? Udah, katanya. Terus, ya udah, katanya.
nggak usah dulu lah, yang kemarin-kemarin itu aja nggak ada, ini kita nggak berani. Wah, patuh bu, serius patuh bu. Seandainya itu salah, Ya. panjenengan aman di akhirat, suami yang kena. Gitu ya Ren. Saya minta lagi lah. Enggak, saya aja yang minta. Berarti Ustadz mau ketemu orang tua saya. Loh, jauh amat ya. Jadi begini, saya ini ustadznya Bu Ika. Jadi ini masalah uang gitar itu. Uang closing tanah. Ustadz. Uang closing. Baik, barakallahu fikum. Tapi niatnya Ibu bagus. Mungkin yang sudah terlanjur Bu dikomunikasikan ke orang tua. Ini saya mungkin sulit nanti kalau menjemur lagi, mepet. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.